Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bihi fid daraini wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga saya dan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut lagi. Hikayat. Telah dikisahkan bahwa pada suatu ketika ada seseorang yang soleh, mempunyai saudara yang soleh juga, yang baik. Ia mengunjunginya setahun sekali. Suatu hari ia datang sambil mengetuk pintunya. Kemudian istri orang yang soleh itu bertanya dari balik pintu, "Siapa kamu?" Kemudian dijawab, "Aku saudara suamimu. Karena Allah aku datang untuk berkunjung." Sahut orang yang bertamu itu. Kemudian dijawab oleh istrinya, "Suamiku pergi mencari kayu. Semoga dia tidak dikembalikan ke sini lagi oleh Allah," ujar sebut wanita itu sambil mencaci maki suaminya habis-habisan. Di sela-sela wanita itu terlibat perbincangan yang mengumbar keburukan aib suaminya pada saudaranya itu. Tiba-tiba sang suami datang membawa seikat kayu yang diletakkan di punggung seekor macan. Maka diturunkannya lah kayu itu dari punggung macan sembari berkata kepada si raja hutan itu, "Kembalilah kamu, semoga Allah memberkatimu." Dengan raut wajah yang bersinar, dengan ceria, tanda kegembiraan atas kedatangan saudaranya, lelaki itu lantas berucap salam dan kemudian mempersilahkan tamunya itu untuk masuk ke dalam rumah. Selesai berbincang-bincang antara ia dan saudaranya, kemudian ia berpamitan untuk pulang, seraya menunjukkan rasa kagum atas kesabaran saudaranya terhadap segala perilaku buruk istrinya. Hal ini tampak dari sikap saudaranya yang tenang, yang tidak menjawab sepatah kata pun untuk menanggapi caci makian istrinya itu. Kemudian pada tahun yang kedua, saudaranya datang lagi mengetuk pintu. Kemudian dijawab, "Siapa kamu?" tanya seorang wanita dari balik pintu. "Aku saudara suamimu, datang untuk berkunjung," sahut lelaki itu. Kemudian disambut wanita itu dengan ramah, "Selamat datang," sembari mempersilahkan tamunya menunggu. Wanita itu menyanjung tamunya dan juga memuji kebaikan suaminya. Tak lama kemudian saudaranya datang memanggul kayu pada punggungnya, lalu mempersilahkan saudaranya masuk dan dijamu dengan makanan. Ketika tamu itu akan pulang, ia sempat menanyakan keadaan istri saudaranya itu serta seekor macan yang membawakan kayunya pada tahun lalu.
Kemudian ia menjawab, "Wahai saudaraku, istriku yang jelek, yang jahat," ucapannya itu, "sudah lama meninggal. Aku selalu sabar menghadapi perangai buruknya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menetapkan takdirnya, kemudian memberikan kemudahan bagiku untuk menundukkan seekor macan berkat kesabaranku itu. Kemudian aku menikahi dengan wanita solehah ini yang menyambutmu dengan ramah dan menjamu dengan berbagai macam hidangan. Aku merasa tentram dan tenang bersama wanita ini. Oleh karenanya macan itu pun dijauhkan Allah dariku, sehingga kini aku memikul kayu bakar itu sendirian. Karena apa? Karena aku sudah merasa tentram, tenang, dan nyaman bersama istriku yang solehah ini." Saudara-saudaraku, ada beberapa poin, beberapa catatan yang memperbolehkan suami memukul istrinya. Nah, coba dengar baik-baik. Yang pertama, istri boleh dipukul jika sang suami menyuruh istri untuk berhias dan bersolek, namun istrinya menolak dan tidak mengindahkannya. Yang kedua, istri boleh dipukul jika ia menolak ajakan suaminya ke tempat tidur. Yang ketiga, istri boleh dipukul jika keluar dari rumah tanpa seizin suami. Yang keempat, jika istri memukul anaknya yang sedang menangis. Yang kelima, jika istri menyobek-nyobek atau mengoyak-ngoyak pakaian suaminya. Yang keenam, jika istri menarik jenggot suaminya sebagai penghinaan. Yang ketujuh, jika istri mengucap kata-kata buruk kepada suaminya seperti "Hei anjing, hei keledai, hei goblok." Walaupun hal ini dilakukan istri karena suami memakinya terlebih dahulu. Nah itu, walaupun hal ini dilakukan istri karena suami telah memakinya terlebih dahulu. Yang kedelapan, suami boleh memukul istri karena ia membuka wajahnya dan berbincang-bincang di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kesembilan, jika si istri suka mencaci maki, menggibahi orang lain. Yang kesepuluh, jika sang istri memberikan sesuatu dari harta suami di luar batas kewajaran dan tanpa sepengetahuan suami. Yang kesebelas, jika istri menolak untuk mandi haid. Yang ke-12, jika si istri menolak menjalin hubungan kekeluargaan, silaturahmi dengan keluarga suami. Nah, sedangkan dalam hal memukul istri karena meninggalkan sholat ada dua pendapat ini. Pendapat yang lebih utama adalah jika istri sudah diingatkan agar menunaikan, mendirikan sholat namun ia menolaknya, maka suami boleh memukulnya atau mengambil tindakan. Perlu diketahui bahwa seorang suami hendaknya melaksanakan hal-hal sebagai berikut kepada sang istri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah akan kita lanjutkan lagi di malam yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.